Bas, jangan! Oh, maaf. Ini cuma salah paham. Kalau lu cowok, bangun lu sekarang. Ribut sama gua. Ini cuma salah paham. Tapi tolong jelaskan aja. Sis, Bas! Bas! Apa-apaan sih lo? Apa hak lo ngelarang gue temenan sama dia? Lu bilang berteman. Dia sering ceramain lu soal agama. Tapi dia bawa cewek sampai malam. Apa namanya? Lu bilang temen. Gue tuh suka sama lo. Gue nggak suka ada orang lain yang ganggu lo. Tapi gue gak suka sama lo. Lu coba dulu. Cinta itu bisa datang dengan sendirinya kalau kita terus sama-sama. Gue aja udah ngerasa keganggu sama lo. Gimana gue bisa sayang sama lo? Jadi lu lebih suka dia daripada gue? Baskoro, gue tuh udah gak nyaman sama lo. Lagian denger deh. Kata sis, jodoh tuh Allah yang nentuin. Jadi kalau kita harus sama-sama, ya kita pasti akan sama-sama. Oke? Gue bener-bener gak rela kalau lu sama orang lain. Kalau Rati emang jodoh lu, dia kagak bakalan kemana-mana. Yang penting nih ya, sekarang lu banyak berdoa sama Allah. Lu minta sama Allah. Kalau Rati emang jodoh lu, biar lu udah deketin sama Rati. Kalau bukan, biar dijauhin. Iya, Ustaz. Tapi ini ngomong-ngomong ya, emangnya lu udah yakin sama Rati? Insya Allah, Ustaz. Dia orang yang tepat untuk saya jadikan istri. Kalau begitu sih, bagusnya buru-buru lu kejar. Jangan apa disamber orang. Lu ungkapin semua perasaan lu sama dia. Lu bilang lu cinta sama dia. Ya, urusan diterima sama enggak mah urusan entar. Ngerti nggak? Rati! Tunggu, Rati! Rati, aku minta maaf ya. Soal tadi di kampus, aku nggak tahu kalau kamu dijemput Baskoro. Justru harusnya aku yang minta maaf. Habisnya Baskoro pakai marahin kamu segala sih. Kalau aku sih nggak apa-apa, Ti. Oh iya, kalau bisa kamu dianterin Baskoro, aku jemput aja ya. Emangnya kamu nggak pergi bareng, Ren? Ya, kalau Ren kan cuma teman biasa. Aku lebih senang kalau anterin kamu. Mana sih? Mau kemana kamu teh? Mau kemana? Kamu itu sudah bikin malu saya kalau saya ketemu Bu Ratna. Mikir. Maaf Pak, maaf Pak, maaf. Maaf, nggak ada maaf-maafan lagi. Saya mau nebus kesalahan saya Pak, bener. Mau nebus kesalahan pakai apa? Emangnya kamu punya duit? Mau nebus pakai apa? Pakai ide, pakai ide. Ide otak tumpul, pakai punya ide apaan? Memang kamu teh tahu bagaimana caranya saya bisa dekat dengan Bu Ratna? Ya, icrik itu mah icrik kecil. Ya, makanya saya bisikin biar orang lain gak ada yang tahu, Pak. Bapak mau orang lain denger? Cepat bisikin. Ada bulunya, Pak. Cepat. Iya. Yes. Memang kalau menurut kamu, saya teh cocok sama Bu Ratna. Cocok banget Pak Amir. Nih ya, Bu Ratna kan janda paling seksi, paling cantik di daerah sini.
Nah, sedangkan Pak Amir orangnya kaya, dermawan, ganteng pula. Menurut saya. Tapi Leh, kan banyak orang nggak suka sama Bu Ratna. Jangan dipikirin omongan orang, Pak Amir. Biarin aja orang mau ngomong apa. Nih ya, yang penting kita cari cewek, wajahnya cantik tapi kelakuannya jelek. Dibandingin kelakuannya baik tapi mukanya jelek gitu. Kenapa bisa begitu? Ya elah. Nih, kalau kelakuannya jelek, kita tinggal berdoa sama Allah. Kita minta tolong dirubah kelakuannya supaya jadi baik. Nah, insya Allah tuh kelakuannya jadi baik. Gitu. Iya sih. Tapi kalau mukanya jelek? Ya sampai kita berdoa kapanpun juga, semalam suntuk juga, tetap aja mukanya jelek. Laila, kamu lagi liatin apa sih? Kok serius banget kayaknya? Lihat tuh Ratih. Masa dia mau naik motor sama Sis? Gatel banget sih. Udah Laila, kamu sholat dulu sana. Belum sholat kan? Iya deh Bu Ustazah. Dari pasar, Bu Ratna. Iya. Bu Ratna, biar belanjaannya saya bawakan ya. Nggak usah, makasih. Takut nanti ngerepotin. Enggak, ngerepotin apa? Saya mau membantuin, ikhlas. Sini saya bawain. Nggak usah, Pak. Bener, makasih. Nanti itu tangan Bu Ratna yang halus dan lembut nanti jadi kotor. Sini saya bawain. Bener, nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Pak, bener, nggak usah. Nggak Saya usah, aja Pak. yang bawakan. Nggak usah. Aduh, nggak apa-apa. Saya Nggak juga usah, ikhlas kok saya bawakan belanjaannya. Ibu Ratna kenapa kekeh sekali? Biar saya bawakan. Halo? Halo? Saya teh kenapa jadi nanyain belanjaannya apa? Makanya kamu tuh bisa agresif. Tak bulan terlalu terus nih. Tapi kan aku cewek. Aku bakal tesis kalau aku agresif. Yang namanya agresif tuh gak peduli cowok atau cewek. Dalam pacaran siapa yang cepet dia dapet, Ren. Kalau memang Sis itu jodoh aku, cepat atau lambat, Allah pasti akan mendekatkan dia kepadaku. Oke? Tapi Ren, kita kan juga harus tetap berusaha. Mana ada jodoh turun dari langit. Gimana sih Pak Amir ah? Ngapain main tarik-tarikan segala udah kayak anak kecil? Rusak dah semuanya. Kamu teh nyalahin saya? Kamu teh barusan nyalahin saya? Hah? Ini teh semua gara-gara kamu, Kuya. Pakai usul-usulin, bawain belanjaannya, bawain jadi belanjaannya. Pokoknya saya minta ganti rugi. Hah? Waduh, minta ganti rugi. Nah, urusannya urusan Pak Amir. Kenapa saya yang disalahin? Saya kan cuma bantuin. Tapi urusan saya berantakan kan gara-gara kamu, gara-gara usul kamu. Kamu teh dasar manusia yang tidak tahu diuntung. Coba kalau bukan dari saya, kalau saya tidak ngasih pekerjaan sama kamu, kamu teh tidak bakal punya duit. Kamu teh miskin seumur-umur. Mikir tuh Pak Kedak, mikir. Dasar. Pulang aja. Benar-benar ya. Kami tangkap. Bukan dong, kan udah malam. Turun lo. Mas, Diem. apa-apaan sih lo? Ini bukan urusan lo ya.
Bas, jangan! Oh, maaf. Ini cuma salah paham. Kalau lu cowok, bangun lu sekarang. Ribut sama gua. Ini cuma salah paham. Tati, tau jelaskan tadi. Sis, Bas! Bas! Apa-apaan sih lo? Apa hak lo ngelarang gue temenan sama dia? Lu bilang berteman. Dia sering ceramain lu soal agama. Tapi dia bawa cewek sampai malam. Apa namanya? Lu bilang temen. Dia cuma nganterin gue. Ngapain juga gue jelasin ke lo? Urusan gua malu belum selesai ya? Ngapain sih lo ngikutin gue terus? Pergi sana. Jangan ngikutin gue lagi. Ngapain sih lu pakai marah-marah? Lagian berantem buat cowok itu adalah hal yang biasa. Apalagi buat cewek secantik lu. Apaan sih? Emangnya gue cewek lo? Gua nggak peduli. Pokoknya nggak ada cowok yang boleh ngedeketin lo selain gue. Apa hak lo ngelarang-larang gue? Karena lo calon istri gue. Ratih! Ratih! Au, sakit Kak, pelan-pelan dong. Wah, kamu ini udah gak bisa mikir apa emang bodoh sih? Heran, apa yang kamu lihat dari Ratih? Sampai kamu rela babak belur kayak gini buat dia? Kamu itu cuma memanfaatin doang sama dia, tau nggak? Jangan-jangan kamu dipelet lagi. Kak, jangan suzon sama orang. Lagian, kayak nggak ada perempuan lain aja. Bisa gak sih gak ngomel? Sis, kamu tuh kebiasaan deh. Kalau dibilangin pasti ngabur. Awas ya kalau kamu masih berhubungan sama dia. Assalamualaikum. Kok kelihatannya muka kamu kusut? Lagi ada masalah ya? Saya kesini cuma mau duduk-duduk aja di masjid. Soalnya kalau di sini bikin saya adem. Alhamdulillah. Memang sudah seharusnya masjid ini jadi rumah kita bersama. Kamu tahu nggak kenapa masjid berasa adem? Karena orang-orang yang datang kemari adalah orang-orang yang ingin beribadah. Orang-orang yang ingin minta maaf sama Allah. Orang-orang yang istighfar sama Allah. Dan masjid selalu dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah. Beda sama di rumah. Kalau di rumah kadang-kadang emosi meluap-luap sehingga rasanya panas. Apalagi kalau kita bisa punya masjid sendiri, pasti akan berasa adem, tenang. Maaf nih Tat nih, yang itu tadi saya nggak setuju. Semen, bata, pasir kan pada mahal tuh. Nah berarti orang kaya doang yang pengen berasa adem. Orang nggak bisa kayak gitu. Orang miskin bagaimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan diartiin semuanya secara lugas dong, Le. Yang Ustadz maksud nih ya, andaikan kita punya masjid di dalam hati kita. Ya Allah, luar biasa semuanya adem. Yang namanya sholat bukan jadi kewajiban lagi, tapi jadi kebutuhan. Kita kejar sholat. Allah, luar biasa. Itu maksudnya. Ngerti nggak? Ngerti. Tawa deh ah. Ya udah. Sekarang Rati bagusnya wudu ya, terus sholat. Insya Allah bete sebel.